Inna abghadal khalqi, sak temene abghadal khalqi, makhluk se paling ibentuni ilallahi maring Allah iku al-alimu wong kang alim, para ulama. Yazuru kang ziarah mondar mandir, yazuru kang mondar mandir ziarah entar sapa alim al ummalah ing pira-pira pekerjane atau pelakonah penguasa atau beratuh. Ummal ay ummalus sultan, penguasa, tentu penguasa yang zalim, ya. Ini penguasa yang zalim. Ini larangan untuk apa? Masuk keluar dan mondar-mandir untuk mendekati penguasa dan para ummal. Ummal itu para pekerjanya penguasa, menteri-menterinya, staf-stafnya, itu ummal. Dan itu adalah sifatnya para ulama-ulama su atau ulama yang rakus akan dunia. Ada ulama ul akhirah, ada ulama yang orientasinya akhirat, ada ulama ud-dunya, ulama yang orientasinya adalah kepentingan dunia atau keuntungan dunia. Maka yabi'ud-din, yabi'ul akhirah bid-dunya. Mereka menjual agama mereka demi keuntungan atau mendapatkan keuntungan dunia. Dengan cara apa? Dengan cara mendekati penguasa, dengan cara bersahabat, berteman dengan ummal, dengan para pejabat, dengan para staf-staf penguasa, masuk. Ini hanya masuk, tidak yazur, ya, yazur, hanya mondar-mandir kepada penguasa dan kepada ummal, staf-stafnya, menteri-menterinya. Itu abghadul khalqi, makhluk yang paling dimurkai oleh Allah, makhluk yang paling dibenci oleh Allah. Lalu bagaimana ketika para ulama itu masuk di dalam bagian mereka, di dalam bagian penguasa? Ini hanya yazur, mondar-mandir, masuk, berteman, bersahabat, mendekati penguasa dan para pekerja-pengerja penguasa. Tentu ini adalah penguasa yang zalim, itu yang pertama. Penguasa yang zalim. Ketika penguasanya zalim, maka pekerjanya juga akan zalim, ummalnya juga akan zalim. Mereka akan membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam, membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada maksiat. Nah, ketika ulama yazur, dekat dengan penguasa yang zalim ini, maka yang pertama tujuannya apa? Tujuannya apa? Amar ma'ruf atau hanya untuk kepentingan dunia? Ketika ulama itu mendekati penguasa untuk tujuan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu bagus. Kalimatu haq inda sultanin jair. Satu kalimah yang hak, yang benar, yang diucapkan di hadapan penguasa yang zalim, itu bagus. Jadi masuk
kepada penguasa yang zalim bukan untuk membenarkan tindakan kezalimannya, tapi untuk apa? Untuk dakwah, untuk amar ma'ruf, untuk nahi mungkar, untuk menasehati para penguasa, para ummal. Nah, itu bagus. Ya. Cuma penguasanya mau ikut apa tidak. Yang banyak adalah ulamanya yang terbawa terhadap penguasa. Yang banyak adalah para ulamanya yang ikut-ikutan mendukung kebijakan daripada penguasa. Yang jelas-jelas kebijakannya adalah zalim. Tapi hal ini bukan untuk lalu kemudian mengklaim atau mengatakan setiap ulama yang jadi pejabat mereka adalah ulama su, atau ulama yang keluar masuk kepada presiden penguasa adalah ulama su. Tidak bisa, karena niat itu di hati. Jadi masing-masing ini hanya untuk apa? Untuk muhasabah. Tidak boleh kita mengatakan bahwa ulama arwah terotunya, ulama arwah masuk entar dak presiden kentero artah terotunya tero jabatan, tak oleh. Ya, niat tidak ada yang tahu. Ini apa? Untuk menasehati diri kita masing-masing. Ketika kita masuk dan berada di dalam pusaran kekuasaan, maka hadis ini menjadi nasihat untuk kita. Jangan sampai kita berada di tengah-tengah pusaran kekuasaan, kita tidak mampu memberikan nasihat kepada mereka, tidak mampu amar ma'ruf nahi mungkar, yang ada justru kita terpengaruh dengan tindakan zalim mereka. Sehingga kita termasuk apa? Abghadal khalqi, makhluk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini bukan untuk menghakimi seseorang. Nah, kita ini kan di akhir zaman ini terlalu banyak orang menghakimi orang lain. Kiai itu misal arwah kiai ruah entar ke presiden, oh paling ken minta jabatan, tak oleh. Jadi menghakimi seseorang, apalagi seorang ulama, seorang kiai hanya karena dekat dengan penguasa, lalu kemudian kita katakan dia adalah ulama su, dia dekat dengan presiden hanya untuk minta jabatan, minta proyek misal, tak oleh. Itu jatuhnya apa? Memfitnah seorang ulama. Jatuhnya apa? Jatuhnya kita nggak tahu apa niat ulama itu, apa niat seorang alim, seorang kiai dekat dengan ulama, dekat dengan penguasa, dekat dengan seorang pemimpin. Yang tahu niatnya hanya orang semak bi presiden, semak bi penguasa. Baaban tak oleh menghakimi seseorang, tak oleh neng, ya, apalagi seorang ulama, seorang kiai, seorang alim, wis neng. Jadi hari untuk apa? Untuk soalnya kalau ini dipakai al-alim yazurul ummal. Akhir zaman ini seluruh alim, seluruh kiai, seluruh ulama itu yazurul ummal. Rata-rata sekarang al-alim yazurul ummal. Rata-rata seorang alim, seorang ulama, seorang kiai zaman ini itu yazurul ummal, berziarah kepada penguasa, bahkan menjadi pejabat. Yang jadi pejabat di akhir zaman ini adalah al-alim, seorang ulama, seorang kiai, jadi DPR, jadi menteri,
Menteri adalah ummal, ya kan? Bukan yazur, bahkan menjadi ummal. Apa lalu kemudian kita katakan abghadul khalqi, mereka adalah makhluk yang paling dibenci oleh Allah. Aja. Karena tolak ukur sultan az-zalim Arya monekoca penguasa presiden Arya zalim nang di mana? Kebijakan mungkin merugikan, ya, pada kebijakan-kebijakan yang mungkin merugikan sebagian golongan dan kelompok, ya. Tapi sejauh ini orang Islam nang Indonesia, ya, nang Indonesia, apakah mereka dihalang-halangi atau dilarang untuk ibadah, untuk sholat, untuk melakukan ritual ibadah mereka kepada Allah? Tidak. Bahkan umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia itu difasilitasi, ya kan? Difasilitasi. Adapun kekurangan, ya, kekurangan di sana sini, ya. Kritik, saran, perloh. Penguasa tidak boleh anti kritik atau anti nasihat. Jadi yang perlu juga ditekankan adalah apa? Jangan lalu kemudian hadits al-alim yazuru al-ummal, lalu kemudian kita menghakimi seluruh para ulama yang duduk di pemerintahan atau mereka yang mendekati penguasa adalah abghadul khalqi, makhluk yang paling dibenci oleh Allah. Hadis pertama. Karena tolak ukur sultanun zalimun ada kita jelas. Yang kedua, niat alim atau niat para ulama itu yazuru atau menjadi pejabat atau mendekati pejabat, kita nggak tahu niatnya apa. Jangan-jangan niatnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, ingin memberikan nasihat. Niat untuk minta jabatan, minta proyek, atau mencari keuntungan dalam hal duniawi, kita kan nggak tahu. Itu urusan niat, dan niat itu ada di dalam hati. Tengah menghakimi seseorang, apalagi seorang ulama. Karena gampang setereh menghakimi orang, ini gampang, cuman nulis nang HP, komentar. Lare, kiai ria di, ulama ria, penjilat, ulama dunia, ulama su, yazur, karena dekat dengan penguasa, dekat dengan presiden, dekat dengan pejabat. Ummal itu pejabat. Tentu pejabat itu mengikuti seluruh kebijakan daripada penguasa, sultan. Orang alim yang yazuru, yang mendekati mereka adalah makhluk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada dasarnya. Tapi ini bukan untuk menghakimi seseorang, apalagi seorang alim ataupun ulama, ya. Maka kita melihat, ketika kita melihat ada seorang ulama, seorang alim, ya setirnya banyak. Ada seorang misal seorang Gus terseret kasus korupsi karena satu jabatan misal, seneng-neng bae lah. Wallahu a'lam, neng aja. Ya. Itu bukan yazuru, bahkan menjadi ummal, menjadi pejabat. Karena hal yang sebenarnya kita nggak tahu apa yang terjadi, kita nggak tahu, kita hanya melihat di sosial media, di TV. Jangan terburu-buru lalu kemudian kita mengatakan bahwa rida di oria, ulama rida di oria, si alim rida di oria, si
Wis nengen poin, tak usah ikut-ikutan berkomentar. Kita hanya cukup tahu informasi. Tugas kita adalah apa? Mengaji. Tugas kita apa? Menimba ilmu. Tugas kita apa? Memperbaiki akhlak. Bukan untuk menghakimi orang lain, apalagi mereka adalah seorang ulama, seorang alim, seorang yang mendapatkan kedudukan tentu di kalangan mereka, di kelompok mereka. As-sumtu salamah, diam itu adalah lebih selamat. Diam lebih selamat. Cek. Yazurul ummal. Nah ini dulu para ulama membahas tentang kayak misal Al-Imam Al-Ghazali ya. Karena mereka melihat di zaman itu sudah banyak ulama-ulama zaman dulu. Kalau pada zamannya Al-Imam Al-Ghazali itu banyak ulama-ulama yang mondar-mandir, dekat-dekat dengan penguasa yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tujuan dan niat mereka adalah ingin mendapatkan jabatan, harta, apalagi zaman sekarang. Ya tentu lebih banyak, tentu, tapi bukan untuk menghakimi per orang aja. Karena dikatakan apa? Khairul quruni qarni. Abad yang terbaik itu adalah abadku, kata Rasulullah. Abad yang paling baik adalah abadku, zaman Rasulullah. Lalu kemudian masanya para sahabat, lalu kemudian tabi'in, lalu kemudian setelahnya dan setelahnya sampai hari kiamat. Dan di akhir zaman itulah zaman terburuk yang ada di muka bumi sebelum apa? Sebelum kemudian terjadi hari kiamat. Sampai tidak akan kiamat sebelum sebelum tada orang sing ngucap la ilaha illallah. Berarti lecek rosak kan. Tapi jan akhir memang jan rosak. Mulamba ulama banyak, setijan banyak. Kalau dulu banyak penguasa yang zalim, sekarang lebih banyak. Kalau dulu banyak ulama penjilat, sekarang lebih banyak. Iya, memang. Tapi benih untuk ngucap per orang, bukan untuk menghakimi per orang, karena niat kita nggak ada yang tahu. Penegak hukum ya lebeda, serahkan ke penegak hukum. Mon bener ya bener, mon salah ya salah. Kalau hakim memutuskan sesuatu yang benar dengan benar, ya mendapatkan pahala. Kalau seorang hakim memutuskan suatu perkara yang sebenarnya benar diputus salah, ya berarti hakim aku sih salah, tinggal dari itu. Kita ini bukan hakim, kita ini bukan cuma seakan-akan menekuk HP, mulai komentar, seakan-akan abari macam si paling tahu dengan keadaan seseorang. Qala Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, al-alim al-muhtaj ilaihi fid din muhtajun fi suhbatil khalqi ila amraini syadidaini. Kata Imam Al-Ghazali, al-alim, seorang alim, al-muhtaj ilaihi fid din, seorang alim yang berinteraksi dengan banyak orang, al-muhtaj ilaihi fid din, seorang alim yang banyak berinteraksi, banyak bergaul fi suhbatil khalqi, banyak bergaul dengan makhluk, dengan orang. Untuk apa mereka bergaul?
fiddin, untuk kepentingan dakwah, untuk berdakwah, untuk mengajar, itu perlu amraini syadidaini, perlu dua perkara, dua hal syadidaini yang harus dipegang erat, ya, yang kuat. Jadi orang alim yang bergaul dengan orang lain, dengan umat untuk kepentingan dakwah, kepentingan mengajar, kepentingan ilmu, itu harus punya dua hal. Ahaduhuma sabrun tawilun wa hilmun azimun. Yang pertama adalah sabrun tawilun, kesabaran yang panjang. Orang alim itu harus sabarnya panjang, kata Imam Al-Ghazali. Karena orang alim di dalam kepentingannya berdakwah, mengajar, mereka tidak boleh tidak fi suhbatil khalqi, harus berinteraksi dengan semua makhluk, semua orang. Maka di dalam interaksi mereka tentu ada makhluk, ada orang-orang yang suka, tidak suka, ada orang yang mungkin menolak, menerima. Maka disitulah seorang alim harus memiliki sabrun tawilun, kesabaran yang panjang, wa hilmun azimun, dan santunnya yang besar, kesantunan yang besar. Untuk menghadapi apa? Menghadapi kebodohan daripada atau watak manusia yang beragam. Manusia ini wataknya enggak sama. Wataknya manusia itu yang dihadapi oleh seorang alim tatkala mengajar, berdakwah, wataknya enggak sama, beragam. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang mudah menerima, ada yang gampang menolak, ya. Maka seorang alim, pendakwah itu harus memiliki kesabaran yang panjang, wa hilmun azimun, dan kesopanan atau kesantunan yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu kemudian wastighatsatun billahi daimah, dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar apa? Agar hatinya tetap terjaga dan tidak ikut terbawa terhadap arus keduniawian orang-orang yang ditemui oleh seorang alim. Tidak terpengaruh. Kalau harus masuk keluar penguasa, maka hatinya tetap apa? Tetap senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar tidak terbawa dengan kezaliman daripada seorang penguasa. Walamma khalatuz zuhri as-salatin, ada seorang ulama yaitu Imam Zuhri, itu khalata as-salatin. Imam Zuhri ini suka dekat-dekat dengan penguasa. Khalata, berteman, bersahabat dengan penguasa. Lalu kemudian kataba ilaihi ba'dus salihin, oleh sebagian orang-orang saleh di masa itu, kataba ilaihi, dikirimi surat. Karena Imam Zuhri ini senang dekat-dekat dengan seorang penguasa, tentu penguasa yang zalim, ya. Tentu penguasa yang zalim. Nah, nang Indonesia ini kan dididik kenakan te presiden ekocak presiden zalim. Dididik akan te ekocak presiden zalim. Sehingga ulama, kiai, akan cah masuk bulan puasa kemarin, Presiden Prabowo mengundang sejumlah alim ulama, sejumlah kiai, habaib untuk apa? Untuk buka bersama di istana. Hari yazuru. Apa terus tanda menolak dari undangan Prabowo. Lalu kemudian ketika hadir di iftar jama'i, di apa? Buka bersama dengan presiden, lalu kemudian kita katakan mereka adalah ulama su, abghadul khalqi, kan enje.
Ya. Lah Imam Zuhri, nah lambare jelas memang penguasa sultan zalim. Nah seorang ulama Imam Zuhri Arya khalatoh dekat-dekat dengan seorang penguasa, akhirnya disurati, dikirimi surat oleh ba'dus salihin. Dalam suratnya afakallah, afakallah, mudah-mudahan baknah selamat tapi Gusti Allah. Karena baknah mak semak, karena baknah la asma adakah penguasa zalim. Afakallah. Itu akibi ikirmi surat afakallah. Qad asbahta bihalin yambagi liman arafaka ayyarhamak. Bakna setireh lebada nang situng keberadaan bagi orang yang setahu untuk atu akibana. Karena bakna setireh lebada nang situng pusaran kekuasaan orang-orang zalim, bakna takok terpengaruh noro deka zalimah para penguasa. Ayyarhamak wa yad'ulak. Bakna patut untuk itu aki, untuk ikanai serai. Kan tidak menghakimi, kan? Ba'dus salihin kan tidak menghakimi Imam Zuhri. Jadi ketika Imam Zuhri ari khalatu as-salatin, surat yang dikirim oleh ba'dus salihin adalah afakallah, mendoakan Imam Zuhri, bukan menghakimi Imam Zuhri benih. Sebab mau kebanai peselamat Imam Zuhri bener ya parlo untuk itu aki takut bener rok tenoro ada ke penguasa si zalim. Jo tak kocak Imam Zuhri ro ulama su, Imam Zuhri ro ulama penjilat, Imam Zuhri ro kentro proyek anja. Afakallah qad asbahta bihalin yambagi liman arafaka ayyarhamak wa yad'ulak. Cang ba'dus salihin. Nah, ulama atau alim ketika berada di pusaran kekuasaan, apa dampak sosial ya? Dampak sosial atau kerusakan yang terjadi adalah ketika seorang ulama Arya berada di dalam kekuasaan, itu yang mungkin terjadi yang pertama menjadi jasrun lil fitnah, menjadi jembatan untuk fitnah. Menjadi jembatan fitnah ya. Apa artinya jembatan fitnah? Ketika para ulama itu berada di tengah-tengah kekuasaan, maka penguasa terkadang memanfaatkan seorang ulama untuk apa? Untuk kepentingan dan kebijakan mereka. Sehingga ulama menjadi apa? Jasrun lil fitnah, menjadi jembatan fitnah. Maka cemak semak dari maksudnya. Malaikat manfaat akibi penguasa sebagai jembatan penguasa. Yang kedua, tadlilun lil amah, menyesatkan para umat, orang awam, menyesatkan orang awam. Tadlilun lil amah, menyesatkan orang awam. Daremah bentuk penyesatannya ketika seorang alim berada di dalam kekuasaan si zalim ya, si jelas-jelas zalim ya. Kebayang misalnya presiden apa di Donald Trump dari jelas-jelas pada Donald Trump pada itu orang Islam paten kapi dari dia. Jelas juga. Pakai entar sama ada Trump jelas je ulama zalim je, ulama su je jelas. Mula pada hijau jelas. Ada apa Presiden Netanyahu dia. Mau Presiden Prabowo aja kena. Atau ibaring Jokowi misalnya. Waduh. Ulama bahkan ulama teti wakil Jokowi. Ke Ma'ruf Amin. Aduh. Kocain. Kan Muslim. Iya mon Donald Trump, iya mon Netanyahu misalnya. Nah, ada kebayang misal
Nang Amerika lah Donald Trump apa ada ulama nang Amerika paham sama ada Donald Trump. Donald Trump mau merangin orang Islam, ngebom Iran, ngebom Libya, apanya mana Venezuela, presiden Venezuela re tangkap be Donald Trump. Culik kalah sampai deka Amerika. Sering presiden negara lain bisa kecoh. Kerja hebat, tapi PBB pakun neng ya. Saking kocak negara adik kuasa AS. Dalam tadlilul amah menyesatkan orang awam. Dalam mah bentuk penyesatannya mun beda orang alim lah dia. Kebela nang Amerika apa beda orang alim mak sama ada Donald Trump misalnya lah dia. Lari beda syak deki. Deki membeda ulama, kebai ulama berpengaruh seorang alim pahakan cebi Donald Trump. Donald Trump apa dia juga misalnya. Atau bi Netanyahu, Yahudi misalnya. Orang awam mereka akhirnya syak bingung. Berarti Donald Trump ini bener tindakan kan dia akhirnya dekian. Beda dia arwah. Orang alim ulama arwah akan cebi Donald Trump misalnya. Berarti mendukung. Berarti bener. Kan bingung kan. Jadi saya kocak tadlilul amah. Kecuali memang menasehati, bisa menasehati Donald Trump. Siapa ulama sih mampu menasehati Donald Trump? Muntakin ulama saya toro dekian. Melarat. Yang ketiga khasarah, rugi. Yang pertama jasrun lil fitnah. Ulama ketika masuk di dalam pusaran kekuasaan akan menjadi jembatan fitnah, dimanfaatkan oleh penguasa. Yang kedua apa? Tadlil, membingungkan umat. Sehingga umat mengatakan, oh berarti penguasa bener berarti buktinya dukung bi ulama. Dia. Maka ulama tak oleh mak semak. Mon presiden apa di Donald Trump atau Netanyahu. Si nomor telok khasarah, rugi. Ulama mon mak semak rugi. Nang Amerika benih kan tak ada ulama, beda ulama. Bahkan ada komunitas sufi di Amerika itu Naqsyabandi, siapa roh? Maulana Nazim ya, Maulana Nazim. Itu ada di pegunungan Amerika. Seorang ulama dari India, sufi, aliran sufi. Nazim Kabbani, Syekh Nazim Kabbani ya. Syekh Nazim Kabbani ya. Nang Amerika. Benang Amerika. Benih ada ulama, tapi mereka tidak ikut dekat-dekat dengan Donald Trump bi penguasa. Nang lah nang bukit nang di sana nang atikere di sewes ada urusan bi penguasa. Nah ketika apa mak sama ada penguasaan pada Donald Trump, pada Netanyahu ya jelas. Mun tak bisa nasihati berarti ya termasuk apa? Abghadul khalqi. Jadi rogi na apa? Rogi na seorang ulama itu tugasnya membecek umat. Ketika mak sema ada ke penguasa si dolim pada Donald Trump Netanyahu ya, maka apa? Rogi na darma umat itu tak kira dibecek karena satu sisi membecek umat tapi satu sisi abang sema bi orang si merosak umat kan ada dia. Jadi abang saya taruh membecek umat tidak akan terlaksana karena apa? Karena abang mak sema bi orang si merosak umat. Kalau ingin memperbaiki umat maka jangan dekat-dekat dengan orang yang merusak umat kan ada dia. Itu kerugiannya. Jadi yang pertama adalah jasrun lil fitnah, kemudian tadlilul amah, dan yang ketiga apa? Khasarah, rugi, ada gunana. Wallahu a'lam.